Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok produksi pakaian ramah lingkungan dengan bahan organik dan daur ulang akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami yang beranggotakan ada Fikrina Tri Agustina dengan NIM 170, kemudian ada saya sendiri Fahri Satya Dharma dengan NIM 002, kemudian ada Sidikar Hakim dengan NIM 015, dan ada Mas Ropiandi dengan NIM 317. Masuk pada penjelasan pertama, pada latar belakang yang kami angkat, yakni industri fashion global menghadapi tekanan konsumen untuk produk ramah lingkungan, dan pendirian usaha sebagai respon terhadap permintaan tinggi akan produk berkelanjutan, serta fokus kami pada pakaian ramah lingkungan yang dari bahan organik dan daur ulang. Kemudian peluang bisnis inovasi kami sendiri, yakni pemanfaatan bahan organik, kemudian ada peluang bisnis dalam produksi pakaian dan aksesoris melalui teknik upcycling, dengan tujuan industri fashion ramah lingkungan dan menciptakan produk fashion dengan dampak lingkungan yang lebih positif, kemudian reduksi dampak negatif industri fashion melalui pakaian, dan menarik pasar yang peduli terhadap keberlanjutan dalam industri fashion. Dengan struktur organisasi perusahaan kami sendiri, yang di mana ada dewan direksi, kemudian ada manajemen tertinggi, kemudian ada departemen kunci, dan tim operasional. Oke, untuk aspek produksi akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, pertama aspek produksi gambaran produk utama. Yang pertama terbuat dari bahan organik dan benang daur ulang. Yang kedua desain modis dan inovatif. Yang ketiga kualitas tinggi dengan standar produksi ramah lingkungan. Yang B proses produksi dan manajemen rantai pasok. Yang pertama proses produksi berisi desain dan seleksi material dan produksi massal. Yang kedua manajemen rantai pasok berisi suplai bahan, rantai produksi, dan pengelolaan persediaan. Yang ketiga keberlanjutan dan inovasi melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produk. Yang keempat biaya produksi dengan total 3.041.002.000. Ya, kedua aspek pemasaran berisi yang pertama strategi pemasaran berisi positioning dan branding, yang kedua target pasar berisi segmen pasar dan demografi, yang ketiga volume penjualan berisi target penjualan tahunan dan distribusi penjualan, yang empat rincian biaya dengan total biaya pemasaran tahunan 90.000 USD, dan yang terakhir evaluasi dan pemantauan berisi sistem pelacakan kinerja dan umpan balik pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, aspek keuangan ini jadi dimulai dari sumber dana yang terbagi di dua, yaitu dengan total kebutuhan modal mencapai 300 juta. Kemudian untuk biaya aset ini, investasi peralatan dengan total biaya aset mencapai 80 juta. Kemudian biaya operasional yang dimana dibagi di dua, biaya operasional harian kas mencapai 20 juta per bulan. Kemudian biaya operasional jangka panjang mencapai 240 juta. Kemudian target penjualan. Jadi target penjualan kami per tahun yaitu 50.000 unit pakaian dengan pertumbuhan proyeksi 20% per tahun. Kemudian yang terakhir analisis break even point atau BEP dengan perhitungan BEP biaya tetap bulanan mencapai 50 juta dengan kontribusi margin per unit 40.000 dan BEP dalam unit 1.250 unit. Dengan interpretasi BEP, perusahaan perlu menjual minimal 1.250 unit produk untuk mencapai titik impas. Dilanjutkan oleh teman saya. Terakhir, untuk kesimpulan, produk green fashion memiliki potensi untuk berhasil di pasar yang semakin peduli terhadap lingkungan dengan strategi pemasaran yang kuat, komitmen pada kualitas produk, dan tanggung jawab sosial. Green fashion diharapkan dapat mencapai keberhasilan dan memberikan kontribusi pelestarian lingkungan. Yang berikutnya saran. Yang pertama, meningkatkan upaya pemasaran. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Dan yang terakhir, pemantauan keuangan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.